Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum tahiyatan baldatun Indonesia wa tahiyatan iman wal ihsan wa tahiyatuhum bihas salam. Salamun qaulan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa kunna linahtiyada laula an hadanallah. Labbaika ya habiballah, labbaika ya nabiyallah, labbaika ya rasulullah, sallu alaikallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihil ma'uqlik wal khatim limas sabaqa nasil haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadika shalihin. Amma ba'du. Tidak ada kata yang lebih indah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain mengucapkan alhamdulillah kepada Sang Pencipta alam semesta ini, pembolak-balik hati manusia, pencipta insan-insan dunia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat, melimpahkan kita banyak sekali beribu-ribu nikmat. Allah telah memberikan kita nikmat iman, sehat, sempat, dan salah satu nikmat yang paling besar menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mubarik alaih. Oleh sebab itu, wahai sahabatku, kita harus bersyukur atas nikmat Allah. Sungguhnya engkau tidak mungkin mampu menghitung nikmat Allah sekecil apapun itu. Setiap campakan air hujan yang jatuh ke bumi ini, engkau tidak mungkin mampu menghitung nikmatnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'udu nikmat Allah la tahsu. Jika engkau menghitung nikmatku, sungguh engkau tidak mungkin mampu menghitung nikmatku. Oleh sebab itu, wahai sahabatku, kita harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah nikmatmu, dan jika engkau kufur atas nikmatku, maka inna azabi lasyadid, azabku sangatlah pedih. Oleh sebab itu, wahai sahabatku, kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kita banyak sekali nikmat. Amin, amin ya rabbal alamin. Setelah berbingkaikan salam, tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi suri tauladan kita, Nabi yang rela mengangkatkan pedangnya mencucurkan darah demi menegakkan agama Islam. Nabi yang ketika di akhir hayatnya, di ujung napasnya, ia tidak memikirkan kakeknya, bibiknya, neneknya, pamannya, anaknya, cucunya, bahkan kedua orang tuanya tidak ia pikirkan. Yang ia pikirkan yaitu ummati, ummati, ummati. Yang ia katakan yaitu umatku, umatku, umatku. Siapa lagi kalau bukan beliau, cahaya di atas cahaya, nuril huda wa syamsid duha wa badrit tuja wa huwa sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nas biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya salah. Manusia yang paling pantas, manusia yang paling berhak bukanlah manusia yang banyak istri, banyak keluarga, tapi manusia yang paling senantiasa berselawat kepadaku. Oleh sebab itu, wahai sahabatku, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kebanggaan Nabi Muhammad harus senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad. Semoga di yaumil kiamat kelak kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini izinkan Al-Fakir bercerita tentang penyakit hati. Sebentar lagi kita akan menyambut suatu bulan yang suci, bulan kebanggaan umat Nabi Muhammad, bulan yang paling kita dambakan, yaitu bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan ini banyak sekali keistimewaannya, banyak sekali barokah, banyak sekali hikmah, banyak sekali manfaat-manfaat dan kelebihan yang Allah berikan kepada bulan ini. Pemimpin dari bulan segala bulan, yaitu bulan Ramadan. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan ialah dibukakannya pintu surga selebar-lebarnya dan ditutupnya pintu neraka serapat-rapatnya, dan para setan dibelenggu sekuat-kuatnya belengguan. Oleh sebab itu, wahai sahabatku, sebelum kita menyambut bulan suci, mari kita sucikan hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara beristighfar, salawat, zikir, dan masih ada banyak lagi. Sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, wahai sahabatku, mari kita bersihkan hati kita, bersihkan pemikiran kita dengan cara menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada di hati kita. Apa salah satu penyakit hati? Yaitu riya. Apa itu riya? Riya Allah seseorang hamba yang dimana dia beribadah bukan mencari ridho Allah, bukan mencari pahala Allah, akan tetapi dia beribadah untuk mendapatkan hati dari orang lain, ingin mendapatkan pujian. Bagaikan ketika dipuji ia terbang, ketika ia dihina ia tumbang. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan ciri-ciri riya ada 3. Salah satunya adalah
Apabila dia sendiri, apabila tidak ada orang di sampingnya, maka ia malas beramal, ia malas sholat, malas mengaji dan sebagainya. Akan tetapi ketika ada banyak orang di sampingnya, banyak orang yang mengelilinginya, ia akan rajin beribadah, seakan-akan dia adalah ahli ibadah, ulama besar. Padahal ia hanya mencari pujian dari orang lain. Na'udzubillah min zalik. Dan yang kedua yaitu ia beribadah, ketika ia dipuji dalam ibadahnya, ia akan sangat senang, ia akan beramal dengan sangat-sangat semangat. Akan tapi ketika ia dihina, ia akan malas beribadah. Itulah saya katakan tadi, ketika dipuji ia terbang, ketika ia dihina ia tumbang. Itulah kenapa wahai sahabatku, riya juga adalah salah satu penyakit hati yang paling ditakutkan, dicemaskan, dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, yang artinya Nabi bersabda, sungguhnya ada sesuatu yang paling kukhawatirkan, yang paling kucemaskan terhadap umatku, yaitu syirik kecil. Lalu sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa syirik kecil itu? Maka Rasulullah menjawab, riya. Oleh sebab itu wahai sahabatku, janganlah sekali-kali engkau beribadah hanya untuk mendapatkan hati orang lain, karena itu tidak selamanya, itu hanya sementara. Dan Allah telah berfirman, Allah telah menekankan dalam Al-Quran yang berbunyi dalam surat Al-Ma'un dari ayat 4 sampai ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang artinya, hai orang-orang, celakalah engkau orang-orang yang meninggalkan salat, orang-orang yang lalai salat, dan orang-orang yang berbuat riya, orang-orang yang enggan menggunakan hartanya untuk beramal kepada Allah. Bahkan Allah telah menekankan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang berbuat riya. Oleh sebab itu wahai sahabatku, kita jauhilah sifat riya. Penyakit-penyakit ini kita jauhilah dengan cara kita senantiasa berzikir, berselawat dan lain-lainnya. Ada juga suatu kisah dari Umar bin Khattab. Dia berceritakan, pada suatu hari ada seorang pemuda yang sholat, yang dimana ia sholat menundukkan lehernya. Lalu Umar bin Khattab melihat itu. Umar bin Khattab menegur orang itu, hai orang yang sholat, angkatlah lehermu, karena kekhusyuan itu bukanlah ada di leher, tetapi ada di dalam hati. Ini menjelaskan bahwasanya dari cerita yang singkat tersebut, bahwasanya jika engkau ingin beribadah, janganlah engkau ingin lihat orang lain. Jika engkau ingin beribadah, beribadah untuk Allah, mencari ridha Allah, mendapatkan pahala Allah. Karena sesungguhnya akhirat itu selamanya dan dunia itu hanya sementara. Dunia ini hanyalah kebohongan yang belaka. Tidak ada yang istimewa, sedikit pun tidak ada yang istimewa. Karena sebagaimana ada hadis Rasulullah yang artinya, sungguhnya dunia ini adalah nerakanya bagi orang-orang muslim, dan akhirat adalah surganya orang muslim. Oleh sebab itu wahai sahabatku, janganlah sekali-kali engkau mengejar dunia seperti berbuat riya, karena riya adalah salah satu penyakit hati yang paling takut di Rasulullah, dikhawatirkan Rasulullah. Oleh sebab itu wahai sahabatku, kita tinggalkanlah sifat riya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon kepada Allah, saya mohon ampun. Jika ada yang baik, itu berasal dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu berasal dari saya. Unzur ma qala wa tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Karena yang menyampaikan orang yang buruk rupa, sedangkan yang saya sampaikan adalah kalimat-kalimat istimewa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabil ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.